kenapa kok kemudian dipilih 6 bulan waktunya, tidak kemudian 3 bulan sajalah, atau mungkin 1 tahun atau 3 tahun, seperti apa landasan filosofinya? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradilan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Sahabat peradilan, berjumpa lagi dengan saya Yusron Trisnaji dalam acara Bincang-Bincang Hukum. Kali ini temanya adalah membincang SEMA nomor 3 tahun 2023. Dan sudah bersama saya pakar kita hari ini yang sudah populer bagi kita semua. Beliau adalah Bapak Adil Fahru Roza, SAI, MH. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo. Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik juga. Sahabat peradilan, saat ini kita sedang berada di perpustakaan ya Pak kalian? Ya, perpustakaan. Perpustakaan Peradilan Agama Sukoharjo. Salah satu tempat favorit di Pengadilan Agama Sukoharjo. Kenapa? Tempat ini merupakan tempat barangkali tempat sakral ya, khususnya bagi para hakim. Ketika para hakim sedang memutuskan suatu putusan yang mungkin bagi mereka cukup rumit begitu dalam hal tertentu. Nah, mereka ke sini untuk mencari referensi karena di sini merupakan tempatnya referensi baik dari pakar nasional maupun internasional, pakar hukum. Nah, baik tulisan yang berbasis bahasa Indonesia maupun kitab-kitab kuno yang klasik yang kalau digali itu tentu ada banyak sekali khazanah-khazanah keilmuan yang cukup keren, cukup bagus untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam membuat suatu putusan. Ya. Oke, kembali lagi ke tema pembahasan kita kali ini, yaitu membincang SEMA nomor 3 tahun 2023. Sahabat peradilan, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hukum itu ada fiksi hukum yang bunyinya begini kira-kira, presumption iuris de jure, bahwa begitu peraturan perundangan telah ditetapkan sebagai undang-undang atau sebagai ketentuan, sebagai peraturan, maka pada saat itu juga peraturan tersebut itu sudah mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, bahkan sampai masyarakat yang berada di pucuk gunung sekalipun. Oleh sebab itu tidak ada lagi masyarakat yang melanggar peraturan dengan alasan tidak tahu hukumnya, karena begitu ketentuan sudah ditetapkan pada saat itu juga sudah mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat, karena masyarakat sudah dianggap tahu. Oleh karena itu, bincang-bincang hukum kali ini membahas tentang SEMA nomor 3 tahun 2023 merupakan hal yang sangat menarik, khususnya bagi para penegak hukum, pengacara, advokat, akademisi, maupun masyarakat lainnya dalam hal ini yang berkepentingan hukum di peradilan. Namun demikian, pembahasan kita kali ini akan kita batasi khusus untuk Kamar Peradilan Agama. Ya, gitu Pak Wakil ya. Oke. Nanti kita akan bahas, kita tanyakan kepada Pak Wakil, apa sih sebenarnya SEMA itu, surat edaran Mahkamah Agung itu, landasan filosofinya terbit, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja tanyakan kepada pakarnya kali ini. Yang pertama adalah apa itu SEMA dan hierarkinya apa? Kedudukan SEMA di dalam tata perundang-undangan, dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mas Yusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang kembali Mas Yusron dalam podcast yang luar biasa ini. Terima kasih sudah berinisiatif. Ini juga merupakan sebuah karya yang bagus yang mungkin mudah-mudahan nanti juga bermanfaat untuk kita dan masyarakat kita ya, tentunya ya. Amin. Bicara tentang SEMA itu kalau secara bahasa kan surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung itu dirumuskan di dalam rapat koordinasi Mahkamah Agung yang dihadiri oleh seluruh hakim agung, panitera pengganti kamar yang ada di Mahkamah Agung, kemudian panitera-panitera muda dan seterusnya.
ya ketua-ketua pengadilan tingkat pertama, ketua-ketua pengadilan tingkat banding, yang juga nanti berkontribusi dalam rangka mendiskusikan isu-isu penting yang berkaitan dengan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan surat edaran itu muncul karena sudah dirumuskannya hasil pleno tersebut. Nah, jadi konten SEMA itu sebenarnya adalah hasil rumusan kamar, ya. Lalu kalau bicara tentang apa sih sebenarnya, bagaimana sih kedudukan surat edaran Mahkamah Agung di tata aturan, kemudian juga level tingkatan peraturan yang ada di Indonesia, SEMA itu berada tepat di bawah undang-undang. Tepat di bawah undang-undang karena SEMA itu merupakan kebijakan yang mengatur tentang lembaga Mahkamah Agung itu sendiri, lembaga peradilan. Jadi kebijakan yang dalam bahasa hukumnya itu disebut legal itu mengatur tentang bagaimana aparatur hukum bekerja, khususnya yang di bawah lingkungan Mahkamah Agung dalam suatu persoalan. Biasa itu dirumuskan karena persoalan itu mencuat ke tengah publik. Ya, jadi memang surat edaran Mahkamah Agung ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menyatukan tindakan aparatur hukum, terutama hakim, dalam melihat, dalam menganalisis, dalam menilai, kemudian memutuskan suatu perkara dalam suatu bidang. Kalau landasan filosofisnya ini, ya, kenapa Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA? Iya, landasan filosofisnya itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk kesatuan. Kesatuan yang kami maksud di sini adalah bahwa dalam suatu perkara, apabila dalam perkara tersebut terdapat unsur-unsur yang sama dengan perkara-perkara lain sebelumnya, maka semestinya perkara tersebut dapat dijadikan jadi rujukan. Dan tidak boleh dalam suatu perkara yang persoalannya sama, lalu diputus oleh hakim yang berbeda, lalu putusannya berbeda sama sekali, itu nggak boleh, ya, maksudnya kecuali memang ditemukan fakta-fakta lain. Nah, dalam hal-hal yang sama yang berpotensi terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pendapat dari hakim yang sangat tajam, yang dapat berdampak pada ketidakadanya kepastian hukum, maka itu dicegah oleh Mahkamah Agung melalui surat-surat edaran biasanya. Misalnya dalam pelaksanaan penanganan suatu perkara yang bersinggungan antara kewenangan peradilan di satu lembaga peradilan dengan peradilan yang lain. Misalnya antara peradilan, kita sebut aja misalnya peradilan agama atau peradilan umum. Nah, maka untuk mengatasi ketidakpastian itu, jika misalnya ada unsur-unsur yang merupakan kewenangan peradilan agama, lalu masuk juga ternyata ada unsur peradilan umum, itu harus dibahas oleh Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung akan memutuskan siapa sebenarnya lembaga yang berwenang untuk mengatasi perkara itu, menyelesaikannya. Karena ini berkaitan dengan kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu berkaitan dengan keadilan yang dirasakan masyarakat. Supaya mengandung kemanfaatan tentunya. Betul, tentu saja itu. Gitu. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi itu kenapa Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Tentu itu sebagai petunjuk atau untuk mengisi kekosongan hukum barangkali Pak Wakil, ya, ketika di masyarakat kalau kita tahu bahwa jalannya kasus itu cenderung lebih cepat dibanding hukum itu sendiri. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum, tentu Mahkamah Agung dalam hal ini selaku tingkat yang lebih tinggi dibanding 4 badan peradilan yang bawahnya, dia memberikan petunjuk secara teknis apa yang harus dilakukan supaya nanti tadi sampaikan Pak Wakil, Pak Adil, bahwa terjadinya keseragaman putusan maupun penetapan. Ya. Nah, dalam pembahasan kali ini SEMA nomor 3 tahun 2023 itu ada beberapa tema-tema menarik. Ada banyak sekali sebenarnya, itu pembahasan tema perdata, pidana. Nah, kalau pembahasannya kita bahas di Kamar Perdata Agama. Nah, dalam SEMA nomor 3 tahun 2023 itu ada beberapa hal, diantaranya adalah hukum perkawinan, ya, terus kemudian hukum waris, hukum perwalian, dan juga hukum ekonomi syariah. Ya. Nah, kita membahas yang pertama tentang hukum perkawinan. Ini saya bacakan rumusan
daripada SEMA nomor 3 tahun 2023, Kamar Agama dalam hal ini hukum perkawinan. Ini kira-kira narasinya begini, menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama nomor 1 huruf B poin 2 dan dalam SEMA nomor 1 tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus-menerus dan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Nah, sehingga nanti bunyinya, ya, ini berbunyi, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti, ya tambah lagi, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat atau penggugat melakukan KDRT. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal itu? Nah, kenapa dikumulasikan? Kemudian kenapa kok kemudian dipilih 6 bulan waktunya? Tidak kemudian 3 bulan sajalah, atau mungkin 1 tahun atau 3 tahun? Seperti apa landasan filosofinya? Baik, terima kasih Mas Yusra. Ada banyak sekali aspek ya yang kita bisa tarik dari rumusan kamar yang berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama, di situ disebutkan bahwa ada hal-hal yang menjadi dasar dalam suatu perkara perceraian agar perkara perceraian itu dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, kalau kita lihat unsur-unsur yang dibangun di dalam norma itu yang pertama adalah adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus itu merupakan salah satu penyebab yang menjadi alasan yang dapat dikabulkan oleh peradilan agama ketika gugatannya diajukan ke pengadilan. Itu yang pertama. Lalu di dalam SEMA dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu juga diikuti dengan perpisahan tempat tinggal. Dan perpisahan tempat tinggal itu dibatasi minimal 6 bulan. Atau telah terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun jika misalnya kita kembali pada makna KDRT itu sendiri, definisinya secara umum adalah bahwa KDRT itu juga meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Sehingga sebenarnya antara perselisihan dan pertengkaran, kemudian KDRT itu sendiri merupakan sebuah hal yang linier. Ya, itu yang perlu kita pahami pertama. Kemudian kita melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini, dalam hal ini Kamar Agama, adalah dalam rangka untuk mempersulit perceraian itu sendiri. Tapi perlu kita pahami bahwa mempersulit perceraian itu bukan berarti mempersulit prosesnya, bukan mempersulit prosedurnya, bukan mempersulit bagaimana caranya masyarakat tidak bisa mengakses pengadilan. Bukan dalam konteks itu, tetapi adalah dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga itu sendiri. Karena wilayah rumah tangga, lembaga rumah tangga itu perlu dijaga. Dan cara negara hadir ke tengah-tengah masyarakat Islam, masyarakat Muslim itu adalah dengan cara membuat regulasi sehingga juga berkontribusi agar lembaga-lembaga perkawinan yang ada di rumah tangganya masyarakat Indonesia itu yang Muslim itu juga dapat terjaga. Nah, sehingga ketika negara sudah memberikan batasan 6 bulan itu diharapkan pasangan itu dapat memikirkannya kembali, mengintrospeksi diri di dalam masa 6 bulan itu. Karena waktu 6 bulan itu bagi orang yang sedang konflik itu waktu yang sangat panjang, cukup lama. Bahkan bagi orang yang konflik 2-3 hari itu nggak terasa lama sekali biasanya, Mas Yusran. Apalagi di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam Islam, kemudian fikih dan seterusnya itu juga sudah menyiratkan bahwa bahkan kita tidak boleh berselisih lebih dari 3 hari. Ya, itu kaidah utamanya. Lalu itulah barangkali menurut kami kenapa sampai perselisihan dan pertengkaran itu dikumulatifkan sehingga asas mempersulit perceraian itu dapat diwujudkan oleh peradilan agama terhadap lembaga keluarga kita. Karena pada faktanya ternyata perceraian itu juga semakin meningkat. Ya, semakin meningkat dari beberapa aspek.
Itu untuk pertanyaan pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua, ini kenapa harus 6 bulan? Nah, 6 bulan Harus kenapa? 6 bulan ya. 6 bulan ini kami kira itu bukan angka yang diambil begitu saja. Betul. Tentunya para hakim agung, kemudian para pakar hukum di Mahkamah Agung yang merupakan hakim-hakim, kemudian praktisi hukum yang mengalami pelaksanaan justisial di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan selama ini. Mereka juga merupakan seorang pemikir, mereka juga menelaah suatu perkara, mereka mencari, berijtihad di dalam perkara-perkaranya tentunya. Dan kami melihat dari uraian-uraian, pemaparan-pemaparan dari Yang Mulia Hakim Agung dan bapak-bapak kita Hakim Agung di Kamar Agama menyatakan bahwa angka 6 bulan itu nggak ujuk-ujuk datang ternyata Mas Isra. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Nah, itu apa itu Mas? Setelah kita telusuri, ternyata waktu 6 bulan itu diambil dari kisahnya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bahwa ketika suatu hari Umar bin Khattab sedang memimpin masyarakatnya, beliau itu kan terkenal dengan kebiasaannya belusukan seperti yang kita kenal ya, datang ke rumah warga, melihat bagaimana warganya hidup, lihat kondisinya, melihat kehidupannya, kecukupannya, bahkan gak jarang kita mendengar ada kisah beliau mengangkut barang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hajat masyarakatnya. Dan ternyata pernah di suatu saat beliau menemui suatu rumah, yang di rumah itu ada seorang perempuan yang sedang bersenandung. Bersenandung itu kontennya miris sekali ya, menyedihkan, yang isinya bahwa dia seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya, yang tempat tidurnya dingin setiap malamnya ya, dalam tanda petik ya, kita mengerti maksudnya. Itu beliau akhirnya melihat, oh kenapa ini perempuan ini, dan pada saat itu bersyair dan bersenandung itu adalah media, Mas Isra. Sama halnya seperti sosial media kita pada saat ini. Pada zaman itu seseorang bisa datang di tengah-tengah tempat di pasar atau di tempat keramaian, lalu menyampaikan sesuatu dengan syair, sampailah berita itu kepada masyarakat. Jadi cara seseorang untuk bisa menjadi seorang yang trending speaker pada saat itu. Nah, jadi ketika itu beliau mendengar rintihan perempuan itu, beliau bertanya kepada istri dan para sahabat, kenapa sampai seorang perempuan bisa sampai sesedih itu ditinggalkan? Ternyata diketahui dia adalah perempuan, istri dari salah seorang prajurit Umar bin Khattab yang bertugas di medan perang yang sudah lebih dari 6 bulan. Lalu para sahabat menyatakan bahwa sebenarnya perempuan itu tidak mampu ditinggalkan oleh pasangannya jika lebih dari 6 bulan secara terus-menerus. Maka di saat itu juga Khalifah menyatakan bahwa ini berarti harus dijadikan sebuah hukum, harus dijadikan sebuah kebijakan oleh Umar bin Khattab. Dan pada saat itu juga beliau mengirimkan surat kepada gubernur-gubernurnya, menyatakan bahwa setiap prajurit yang bertugas lebih dari 6 bulan itu harus kembali ke rumahnya untuk kembali kepada keluarganya dan membina keluarganya kembali, dan jika dibutuhkan dia bisa ditugaskan kembali. Dan ternyata itu barangkali yang menjadi landasan kenapa waktu 6 bulan itu dipilih oleh Mahkamah Agung. Nah, untuk itulah barangkali Mahkamah Agung menilai bahwa jika perselisihan dan pertengkaran itu terjadi lebih dari 6 bulan atau sudah mencapai waktu 6 bulan, itu dianggap bahwa memang perpecahan hati pasangan itu sudah semakin buruk, semakin meningkat. Yang kalau kita sebut dengan perselisihan itu kan adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, kemudian adanya perbedaan tujuan dari keduanya sehingga mereka tidak lagi bisa menyatu. Setelah berselisih terus-menerus selama 6 bulan, maka dianggaplah hal itu mungkin sudah bisa menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah perkawinannya itu dapat diputuskan atau tidak. Itu pemirsa, luar biasa sekali, ternyata bukan hanya asal 6 bulan, tapi ternyata ada jejak historinya, dan itu mengandung nilai yang sangat luar biasa sekali. Ternyata zaman para sahabat pun itu sudah menjadi kebijakan
Iya. di dalam bagi hakim di dalam menentukan suatu pertimbangan hukum perceraian itu jaraknya salah satu pihak meninggalkan selama 6 bulan dan diikuti dengan konflik terus menerus tiada henti. Iya. Nah, di samping itu tadi yang pertama ini dijelaskan bahwa sebagai upaya untuk mempersulit perceraian itu sendiri, tapi bukan prosedurnya, perceraian itu sendiri. Dan ternyata itu kan awalnya SEMA nomor 1 tahun 2022. Nah, terus kemudian diperkuat lagi kumulatif SEMA nomor 3 tahun 2023. Ternyata ini berdampak luar biasa Pak Wakil. Jadi perkara kita Peradilan Agama Sukoharjo dengan diterapkannya ketentuan tersebut itu bisa mengurangi perkara sekitar 147 setiap tahun. Ini lumayan sekali. Luar biasa ya. Jadi catatan saya itu tahun 2022 perkara perceraian di tempat kita di Peradilan Agama Sukoharjo itu sebanyak 1433. Sedangkan tahun 2023 ini masih opsi nih ya. Waktu itu masih dipersilahkan. Itu sudah saja berkurang menjadi 1287, artinya ada sekitar 148 menurun ini perkara ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan apalagi ini semakin kumulatif kan, bukan hanya perselian terus-menerus tapi juga diikuti dengan berpisah tempat tinggal. Mudah-mudahan semakin lama, semakin kesini semakin berkurang lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang hukum perwalian. Ini narasinya saya bacakan. Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara volunteer. Dengan tambahan petitum, menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan. Nah, ini pertanyaannya adalah maksudnya bagaimana ini Pak Wakil? Ya, baik. Terima kasih Mas Yusron. Mengenai perkara perwalian ini, kita mengetahui bahwa asasnya adalah bahwa di dalam KUH Perdata atau untuk orang yang tidak mampu berbuat hukum sendiri itu harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Yang kita kenal dalam perkara di pengadilan agama itu adalah perkara perwalian. Itu sebenarnya diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Melindungi kepentingan anak yang jika misalnya dia memiliki hak terhadap harta tersebut. Kemudian juga merupakan perlindungan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian adanya perlindungan bagi kepentingan umum. Karena bisa saja apa yang dilakukan oleh seseorang jika melakukan perbuatan di depan hukum itu berdampak pada kepentingan umum. Kemudian tentunya juga merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh hukum dan negara untuk kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Nah, berkaitan dengan perkara tadi Mas Yusron, itu merupakan pengejauhan tahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah diubah dengan peraturan pengganti perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016. Bahwa kenapa harus diajukan oleh orang tua? Karena dan diajukan ke pengadilan itu dalam rangka untuk melindungi harta itu, kemudian melindungi juga hak si anak. Lalu apakah harus diajukan oleh dua-duanya? Oleh keduanya? Nah, apakah boleh hanya diajukan oleh ayah atau boleh diajukan oleh ibu atau oleh kedua-duanya? Menurut hemat kami akan lebih terjamin hak hukumnya si anak nanti ke depannya jika diajukan oleh dua-duanya, oleh kedua orang tua tersebut. Dan sifatnya ini adalah permohonan. Tentunya dalam konteks ini berarti perkaranya volunteer tentunya, bukan gugatan karena tidak ada sengketa di sana. Kemudian juga muncul kadang-kadang pertanyaan, apakah harus secara spesifik disebutkan tentang tindakan apa ini, gitu ya? Kalau menurut saya memang harus sangat spesifik terkait itu. Kenapa? Karena agar upaya pengalihan hak hukum itu tidak melebar kemana-mana, sehingga tidak pada seluruh aspek
keperdataan si anak, tetapi hanya menyangkut terkait hak apa yang akan dilaksanakan pada saat itu yang terdekat. Misalnya untuk menjual tanah, untuk mengalihkan, menghibahkan, atau misalnya untuk mencairkan rekening yang merupakan hak si anak misalnya seperti itu ya. Hanya untuk konteks itu saja, sehingga ini merupakan pendelegasian kewenangan hukum terhadap hak si anak yang belum cukup umur itu terhadap hal itu saja menurut saya. Kalau misalnya kedua orang tua masih hidup, ya, terus kemudian karena sudah pisah begitu ya, wakil nanti misalnya pihak ayah yang tidak, orang tua misalnya yang tidak berada dengan anak tersebut itu enggan atau tidak mau sama-sama mengajukan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu harus diajukan bagaimana? Ya, itu bisa diajukan secara kontensius, artinya pihak yang menginginkan itu dapat mengajukan gugatan dan menundukkan pihak yang tidak hadir di dalam permohonan itu menjadi pihak tergugatnya. Sehingga meskipun ini bukan sebuah sengketa, tapi merupakan upaya juga yang dilakukan, yang mungkin dapat dilakukan agar pihak yang tidak hadir di dalam, tidak ikut serta dalam mengajukan permohonan itu juga mengetahui, mendapat notifikasi setidaknya dari pengadilan. Notifikasinya berupa relas persidangan, ya. Kemudian mungkin dia ketika hadir misalnya juga hadir, tetapi dia dalam posisi bukan untuk menyatakan ketidaksetujuannya, tetapi dalam rangka ya dia menyatakan bahwa dia mengetahui, itu hak hukum. Nah, sama seperti misalnya perkara isbat nikah kontensius, yang itu bukan sebuah sengketa sebenarnya, tetapi upaya agar pihak yang berkepentingan itu hadir dalam perkara itu. Seperti itu Mas Isnan. Oh begitu, itu pemirsa demikian tadi pembahasan mengenai masalah hukum perwalian dalam SEMA nomor 3 tahun 2023. Nah selanjutnya pembahasan hukum waris ya. Jadi hukum waris ini salah satu yang dibahas dalam SEMA nomor 3 tahun 2023. Jadi naskahnya, narasinya begini saya bacakan. Dalam rangka untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari si pewaris. Nah ini maksudnya seperti apa dan bagaimana ini prosedurnya Pak Wakil? Jadi norma ini sebenarnya juga kembali ya masih bersinggungan dengan perlindungan terbaik bagi anak. Perlindungan yang terbaik bagi anak itu salah satunya diwujudkan dalam rumusan kamar ini, bahwa jika anak angkat saja yang mungkin anak angkat itu tidak mempunyai hubungan darah, hubungan nasab dengan seseorang, ketika dia memang terbukti dia memang merawat si ahli si pewaris, maka dia berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan si pewaris. Ini adalah dalam rangka melindungi, bahwa mengapresiasi bahwa perannya selama pewaris hidup itu juga ada terhadap pewaris. Apalagi lebih-lebih lagi yang dia memang lahir dari rumah tangga itu, meskipun rumah tangga itu tidak tercatat, tidak sah menurut negara. Ya, meskipun kita tidak bisa mendikotomi antara sah menurut agama, menurut negara dan seterusnya, tetapi secara administratif dia dinyatakan bahwa dia bukan anak dari perkawinan itu. Namun tentu saja karena secara kenyataannya dia lahir dari rumah tangga itu, meskipun secara hukum tidak diakui, maka mungkin ini rasa keadilan ya, rasa keadilan, kemanfaatan, dia berhak untuk mendapatkan itu. Makanya dilindungi oleh undang-undang, diupayakan oleh Mahkamah Agung agar mereka yang juga mengalami kondisi-kondisi seperti ini mendapatkan hak hukumnya. Saya kira demikian Mas Isran. Itu luar biasa sekali, ternyata negara benar-benar hadir pemirsa ketika dalam kondisi seperti tadi, anak yang lahir dalam perkawinan namun tidak dicatatkan. Nah ini bagaimana negara sebagai pihak yang melindungi seluruh genap warga negaranya hadir memberikan perlindungan terhadap anak tersebut melalui perangkat lembaga wasiat wajibah. Tentu harus diajukan. Nah ini prosedur bagaimana ini Pak? Baik, kalau prosedurnya memang dia harus mengajukan permohonan, ya, permohonan atau gugatan. Permohonan atau gugatan itu maksudnya jika misalnya dia hanya sendiri, dia cukup mengajukan permohonan. Tapi jika misalnya ada ahli waris yang lain, dia merupakan anak angkat
Tetapi selain dia juga dia merupakan anak yang lahir dan di luar perkawinan. Ya. Tetapi selain dia juga ada anak yang lahir setelah perkawinannya disahkan. Kemudian atau misalnya ada pihak ahli waris yang lain. Itu tentunya harus dengan mekanisme gugatan jika ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang harus dihadirkan. Karena jika melalui permohonan tentunya dia harus bersama-sama dengan yang pihak lain tersebut untuk mengajukan bersama-sama. Sama, konsepnya sama seperti tadi. Ketika dia mengajukan sendiri, sementara ada pihak lain, maka pihak lain itu harus didudukkan juga di dalam perkara itu. Nah, mekanisme gugatan. Tapi jika mereka bersama-sama, maka perkara itu menjadi permohonan dan mereka semua jadi para pemohon. Permohon. Iya. Nah, terus kemudian wasiat wajibah itu bagiannya berapa sih? Ada prosentasenya itu? Iya. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam, bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Iya. Ya, pemirsa, seperti tadi, Iya. bahwa dia tetap bisa mendapatkan haknya dengan cara mengajukan kalau itu sendiri, nggak ada ahli waris yang lain. Nah, tapi kalau bersamaan dengan ahli waris yang lain harus diajukan dalam gugatan kewarisan. Nanti memohonkan sekaligus di situ menetapkan si anak yang lahir di luar perkawinan tersebut mendapatkan bagian wasiat wajibah dan akan ditentukan oleh majelis hakim persentasenya atas maksimal sepertiga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir tentang hukum ekonomi syariah. Nah, di dalam SEMA nomor 3 tahun 2023 itu ada bagian hukum ekonomi syariah yang kira-kira begini. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip mas'uliyah, takut syiriah atau doman udwan yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan mas'uliyah takut syiriah itu, Pak? Nah. Baik, terima kasih Mas Yusron. Ya. Ini bahasan ekonomi syariah ya. Memang di dalam di peradilan agama itu karena dasar hukum yang kita pakai itu adalah hukum Islam. Erat sekali dengan istilah-istilah bahasa Arab yang kadang-kadang jika kita cari padanannya dengan padanan yang ada di bahasa Indonesia itu tidak ada. Bahkan jika misalnya kita paksa-paksakan itu ruhnya dari maksud hukum itu sendiri berbeda. Sehingga di dalam rumusan-rumusan Kamar Agama itu juga banyak mencantumkan istilah-istilah bahasa Arab. Dan saya pernah mengalami sendiri ketika masih menjadi asisten, itu ada perdebatan tentang permasalahan ini. Kenapa peradilan agama selalu menggunakan narasi-narasi Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia saja? Maka dijelaskanlah oleh salah satu hakim agung pada saat itu yang beliau Pak Dr. Yasatin sebagai pembicara dalam pleno kamar itu, bahwa memang narasi-narasi hukum di dalam Islam itu banyak yang tidak bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia dan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, namun dalam konteks ini sebenarnya yang dimaksud dengan mas'uliyah taksiriyah itu adalah wan prestasi, gugatan wan prestasi. Seperti yang Mas Yusron sebutkan tadi, ada juga doman udwan. Doman udwan itu adalah perbuatan melawan hukum. Contohnya begini, kalau dalam perkara wan prestasi, misalnya seseorang sudah mengajukan kredit pembiayaan kepada pihak bank syariah, lalu ternyata dalam masa kreditnya itu dia mengalami masalah di bisnisnya, sehingga dia nggak mampu lagi tuh memberikan cicilan bayaran atau cicilan terhadap yang sudah dibayarkan atau dibantu oleh bank syariah tersebut. Maka dia jika tidak melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan pihak BPRS atau tidak melakukan upaya-upaya yang menunjukkan keitikat baik, maka dia dapat digolongkan sebagai pihak yang wan prestasi, yang tidak melaksanakan tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, itu berarti tergolong dalam konteks perkara mas'uliyah taksiriyah itu. Sementara kalau dalam perkara doman udwan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Kalau dalam konteks hukum Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum. Yang kalau contohnya misalnya dia
meminta pembiayaan terhadap suatu usaha, lalu sudah dicairkan oleh lembaga keuangan syariah LKS atau bank perkreditan syariah, ternyata usahanya tersebut di samping usaha utamanya dia juga melakukan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dibolehkan secara syariat. Misalnya dia meminjamkan uang juga kepada pihak lain, riba misalnya, atau dia menjual minuman keras, atau dia melakukan usaha sehingga usaha itu tergolong usaha prostitusi misalnya. Atau dia membuka sebuah usaha hotel syariah, ternyata hotel syariahnya itu tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, itu tergolong perbuatan melawan hukum. Sehingga jika misalnya lembaga keuangan syariah atau bank perkreditan syariah itu mengajukan gugatan, itu merupakan kewenangan peradilan agama. Oh ya. Begitu Berisa. Jadi ternyata ada banyak sekali ya ini ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru, istilah-istilah baru yang disampaikan oleh Pak Wakil, Pak Adil tadi. Ada mas'uliyah taqsiriyah, yaitu dalam bahasa kita sehari-hari dinamakan wan prestasi. Jadi ingkar janji. Kalau prinsipnya akadnya itu adalah syariah, maka penyelesaiannya berada di peradilan agama. Terus kemudian satu lagi tadi doman udwan. Jadi kalau bahasa kita itu adalah perbuatan melawan hukum atau PMH. Ketika dilaksanakan bisnis tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka penyelesaian perkaranya di peradilan agama. Terima kasih Pak Wakil. Sama-sama, luar biasa sekali. Terima kasih. Bincang-bincang kita yang mengulik tentang SEMA nomor 3 tahun 2023. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Adil Fahru Reza. Saya Yusron Triswanaji, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ikuti terus siaran-siaran podcast bincang-bincang hukum peradilan agama. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf.